Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang bertemu kembali bersama kami di GBT Home Online Service bersama saya Joy. Saya di sini untuk kembali mengingatkan kepada Anda sekalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Baik itu memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer dan saling menjaga jarak satu sama lain. Dan selanjutnya saya akan memberikan informasi untuk ibadah onsite yang akan dimulai setiap pukul 6:30 pagi dan setiap 6:30 pagi. Dan juga untuk ibadah online yang akan ditayangkan setiap pukul 7 pagi di channel GBT Home kami. Sekian yang bisa saya infokan. Selamat beribadah, selalu di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Saat ini kita boleh kembali ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia sebab anugerahnya besar bagi kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena anugerah-Mu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan-Mu Bapa. Urapi setiap hati kami, urapi setiap hidup kami. Kami mau melakukan yang terbaik hanya untuk-Mu Bapa. Dan kami siap meninggikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu besar. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita nyanyikan dengan sungguhan hati kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus
tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Oh, selalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar darah-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat penyembahan kita. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Buat penebus Mari setiap saudara yang mendengarkan, rasakan hadirat Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Sebab Dia yang terlalu besar bagi kami, Dia yang terlalu besar buat kita semua. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku
Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang akan kami terima, untuk setiap benih firman yang akan kami terima dalam hidup kami, dalam hati kami. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur bagi setiap benih firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu itu bertunas, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan kami Bapa, kami boleh menjadi bejana bagi kemuliaan nama-Mu. Kami boleh mengkolonisasi bumi dan kerajaan-Mu semakin diperluas. Mari Tuhan, bersabdalah. Kami siap untuk diberkati, kami siap untuk mendengar. Hidup kami semakin diubahkan, kami menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai, sejahtera, dan sukacita ada pada kita sekalian. Tidak terasa kita masuk bulan 10, minggu pertama dalam acara berjamaah suci. Bila Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing mempersiapkan berjamaah suci, anggur, kalau tidak gitu teh, ya. Juga siapkan roti secuil dan kita masuki nanti bersama-sama berjemaat suci. Ya, baik. Saya akan membacakan firman Tuhan tentang firman memberi hidup manusia. Di dalam Matius pasal 4 ayat keempat, Matius pasal 4 ayat 4 saya akan bacakan. Kita mendengar dan ikuti juga semuanya. Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ini adalah perkataan Tuhan kepada iblis. Pada waktu itu, iblis memerintahkan Yesus supaya Yesus menjadikan batu itu jadi roti. Tentunya bagi Tuhan tidak sulit untuk menjadikan batu itu jadi roti. Sebab Dia sendiri adalah pencipta, dapat membuat segala sesuatu. Jangan lagi roti, batu jadi roti. Dunia beserta isinya, Tuhan yang menciptakan. Dan ini adalah jawaban Tuhan Yesus kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, kebutuhan manusia itu bukan roti saja. Ya, jadi ada dua macam kebutuhan manusia, roti dan firman. Ya, di sini
Nah, mengapa Tuhan mengatakan bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Sebab inilah kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan hal-hal jasmani dan hal yang rohani. Sebab kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 27, di sini dikatakan, ya, Kejadian pasal 27, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskannya nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ini membuat manusia hidup, ya. Itu manusia ciptakan dari debu tanah dan juga dihembuskan nafas Tuhan ke dalam hidup manusia. Jadi ini perlu ada keseimbangan dalam tubuh kita manusia, tidak hanya membutuhkan hal-hal yang materi saja, jasmani saja, dan rohani kita tinggalkan. Kalau kita ingin tetap hidup dalam kehidupan kita ini, maka kita membutuhkan dua hal ini. Roti dan firman. Ya. Nah ini. Ya, roti dan firman Tuhan. Nah ini ya dikatakan jelas di sini kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi Tuhan tidak inginkan manusia itu hanya mengutamakan hal-hal yang jasmani saja. Mengabaikan, meninggalkan hal-hal yang rohani. Padahal hal yang rohani itu penting bagi kehidupan manusia ini. Ya. Kita teringat pada waktu Tuhan Yesus dia bicara kepada orang banyak, Yohanes pasal 6 ayat 27 di sini, ya. Jadi Tuhan tuh tidak mau manusia itu hanya mencari makanan jasmani saja, ya, di sini. Nah ini. Dan kita tahu ayat sebelumnya itu Tuhan Yesus mengadakan mujizat. 5 ketul roti, 2 ekor ikan, dan bisa memberikan makan 5.000 laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Sisa 12 bakul dan makan sampai kenyang. Saat Tuhan Yesus berada di tempat lain, banyak orang datang mengikuti dia. Dan Tuhan Yesus tahu maksud kepada orang banyak ini supaya sama dengan pada waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tapi nyatanya di sini Tuhan Yesus mengetahui maksud tujuan orang banyak itu. Dan dia katakan, ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal dan yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jelas. Tuhan tahu maksud tujuan para murid mencari Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Jadi Tuhan Yesus mau bahwa hidup manusia ini yang percaya pada Tuhan khususnya tidak hanya mencari hal-hal yang jasmani, hal-hal materi saja, dan meninggalkan hal-hal yang rohani. Ya, seperti jam-jam ibadah, jam-jam doa, ya kita tinggalkan dan kita beralih kepada hal-hal yang jasmani. Nah ini. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, tidak hanya roti saja kita hidup, melainkan perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Nah ini, Bapak Ibu sekalian,
Jadi firman Tuhan ini perlu kita banyak membaca, perlu banyak kita mendengar, perlu banyak kita melakukan. Ya, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Kalau makanan jasmani untuk kehidupan sementara selama kita dalam dunia. Tapi firman yang kita dapatkan, yang kita terima daripada Tuhan itu untuk hidup yang akan datang, hidup kekal, hidup selamanya. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita baca tadi dalam Matius pasal 4, ayat 4 itu sudah kita baca tadi, ya. Dan kita akan lihat sini, ya, bahwa ini Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ini percobaan pertama, batu jadi roti. Ya, ini. Jadi pencobaan itu dari iblis. Semua manusia yang pernah ada hidup di dalam dunia ini termasuk Yesus, dia sebagai manusia datang dalam dunia ini, dia juga tidak luput dari cobaan. Ya. Jadi cobaan itu kita dapat tahu itu adalah dari iblis, bukan dari Tuhan. Cobaan itu dari iblis. Sebab ayat yang ketiga jelas. Lalu datanglah si pencoba itu. Nah ini. Jadi kita perlu tahu anak-anak Tuhan, banyak kali orang tidak tahu, dicampur aduk, ya, pencobaan kalau dia sakit, kalau dia menghadapi masalah persoalan dalam hidup, dikatakan aku dicobai oleh Tuhan. Padahal tidak. Pencobaan itu datangnya dari si iblis. Ayat 1 sudah dijelaskan, dicobai iblis. Lalu ayat ketiga dijelaskan lebih jelas lagi, datangnya dari si pencoba itu. Ya, perlu kita mengerti hal ini. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan pengertian, kepercayaan daripada non-Kristen. Banyak kita dengar bahwa pencobaan itu dari Allah datangnya. Tidak. Ya. Kalau kita lihat sini, Bapak Ibu, ya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 15, ya. Di sini dijelaskan supaya kita tahu, ya. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jelas ayat 13. Bahwa Tuhan itu tidak mencobai, ya, siapapun, dan dia juga tidak dapat dicobai. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, yang melahirkan dosa. Dan dosa, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jelas, pencobaan bukan datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan juga tidak dapat dicobai. Ya. Nah ini. Jadi Tuhan itu menguji. Beda, mencoba itu menjatuhkan manusia. Kalau menguji itu untuk meningkatkan kehidupan rohani kita. Seperti Mazmur pasal berapa itu? 26, ya.
itu dikatakan bahwa Tuhan itu menguji. Pasal 26 ayat 2. Itu mengatakan, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku Tuhan. Nah ini kita tahu bahwa Tuhan itu menguji. Lalu yang kedua, cobalah aku Tuhan. Itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan try, uji sama juga. Ya. Jadi banyak orang bingung kalau baca Alkitab ini, loh ini kok katanya ujian sama cobaan tidak sama. Nah ini ayat ini bagaimana bacanya? Satu di depan itu ujilah aku. Lalu yang kedua, cobalah aku. Nah, jadi kalau bahasa Inggris itu ya beda dengan cobaan. Cobaan itu bahasa Inggrisnya itu template ya. Atau session. Jadi godaan. Kalau ini try, dikatakan dalam Mazmur tadi 26 ayat 2. Itu sama sebenarnya. Ujian dan cobaan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu try. Ya. Diuji. Ya, jadi kita tahu ujian itu datang dari Tuhan. Nah, kenapa manusia mengalami cobaan, godaan? Ini kalau dalam bahasa Inggris dan Jawa itu jelas. Dikatakan cobaan, godaan. Godaan. Ya. Jadi kita tahu kenapa manusia digoda oleh iblis. Nah ini karena keinginan manusia ini dijelaskan. Ayat 14 itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lalu ayat 15 itu, kalau itu godaan itu terus datang pada manusia dan tidak bisa menghalau godaan itu, yang mengalahkannya, maka buahnya itu dosa, lahir dosa, ya, dan lahirkan maut. Ia melahirkan dosa dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi godaan itu ujung-ujungnya kepada maut. Godaan, kalau dia tidak kuat, dia melakukan dosa, dosa terus menerus, tidak bisa dihalau, dikalahkan, maka maut. Maut berpisah dengan Tuhan. Ya, jadi ini jelas. Di sini, puji Tuhan. Jadi kita tahu di sini, iblis dengan setan, banyak orang tidak bisa tahu, disamakan saja. Nah tidak. Iblis itu Lucifer, iblis itu Beelzebul, ya, penghulu setan, ya, itu iblis. Beda dengan setan, setan itu di bawahnya iblis, roh-roh jahat, ya, itu adalah iblis. Nah ini, ya, tadi itu Matius pasal 4 itu iblis. Ya, itu datang kepada Yesus. Dan Yohanes pasal 8 ayat 44 itu jelaskan bahwa iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Dia pembunuh. Jadi waktu pertama kali itu bukan roh jahat, bukan setan, iblis, Lucifer. Ya. Itu ayat ini jelaskan pembunuh manusia sejak semula, sejak Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena iblis. Ya, di sini jelas. Iblis juga dia sebagai pendakwa, penuduh manusia. Nah ini
Itu kerjanya iblis. Dia datang kepada Ayub, dia datang kepada Tuhan, ya dia kepada Ayub di situ, dan juga dia datang pada Tuhan, dia ngomong tentang imam besar Yosua di dalam kitab Zakaria pasal 3. Itu kerjaan iblis. Iblis kerjanya membunuh manusia. Dia datang tidak memberikan kehidupan manusia, tapi membunuh manusia. Ya. Dan juga dia menuduh, senengannya suka nuduh. Ya, mendakwa anak-anak Tuhan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa iblis itu atasannya setan, Beelzebul. Dikatakan Beelzebul ini penghulu setan. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 15 itu jelaskan. Jadi iblis, setan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada pemimpin-pemimpinnya, ada atasan seperti pemerintahan yang ada di dunia ini. Ya. Nah, ini markasnya di udara. Efesus pasal 6. Dikatakan bahwa iblis itu markasnya di udara. Nah, setan, ya, Lucifer atau iblis. Jadi kita perlu tahu Bapak Ibu, ya, bahwa setiap tempat kerajaan, setiap kota itu ada pemimpinnya. Ya, seperti kitab Daniel pasal 10 ayat 13 itu. Pemimpinnya Persia. Waktu itu Daniel mengatakan, maka pemimpin malaikat Mikael itu datang untuk menolong Daniel pada waktu itu. Ya. Jadi setiap tempat, setiap daerah itu ada penunggunya, ada pemimpinnya. Ya, yang memimpin dari daerah itu. Nah, ini ya. Itu setan, roh jahat, iblis tidak bisa kita ajak kompromi. Kita ajak berteman. Ya. Dia itu pembunuh, dia memfitnah, jahat. Orangnya dia jahat, ya. Iblis itu jahat, roh jahat. Kita harus jauhi, kita harus usir, tidak boleh kita ajak kompromi. Ya, kalau kita menghadapi apapun juga dalam hidup kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kita tahu di sini, ya, Tuhan Yesus melawan iblis, ya, itu dengan perkataan firman. Firman untuk melawan iblis, sehingga iblis dia dikalahkan. Sebab ayat di dalam tadi Matius pasal 4 itu ada ditulis, ya, ayat 4, ayat 7, ayat 10, 3 kali situ dikatakan ada tertulis, ada tertulis. Di situ Tuhan Yesus mengutip firman yang ada, ya, dalam kitab Ulangan di situ, ya, itu dikatakan ada tertulis, dia pakai firman Tuhan. Nah, kita juga demikian. Jangan sampai hidup kita ini kosong dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan perlu kita renungkan, perlu kita baca, perlu kita hafal, perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kalah dengan iblis. Iblis saja juga pakai ayat firman Tuhan. Di situ, ya, dia pakai ayat itu. Ada tertulis. Jadi yang kedua itu iblis mengatakan pada Yesus, ada tertulis. Dia pakai firman juga untuk meyakinkan manusia. Ya, itu tidak kalah dengan manusia. Tidak kalah dengan Yesus. Tapi Yesus tidak dapat ditipu. Walaupun dia pakai firman, tapi dia tidak
menjadi pelaku firman. Hanya firman dia tahu letaknya di mana, ya. Nah, ini iblis memakai firman juga. Nah, kita juga tidak boleh kalah. Kita pakai firman juga. Ya, kalau kita menghadapi sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita ini, kita pakai firman. Nah, puji Tuhan. Di sini, ya. Jadi kita tahu, Bapak Ibu, ya, bahwa iblis dengan roh jahat itu sudah beda. Iblis itu penghulunya, ya. Untuk kita dapat melawan iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan contoh bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar sama-sama pada saat sekarang ini menguatkan kita, memotivasi kita, supaya kita mengutamakan firman perkataan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan masuki perjamuan suci. Roti yang sudah kita siapkan, kita angkat tangan. Kita angkat tangan, angkat roti di tinggi sebelah kita dalam tangan kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kita angkat ini roti. Haleluya. Bukankah roti yang dipecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat ini cawan lebih tinggi sebelah kita. Ini adalah darah Yesus ditumpahkan buat kita sekalian. Dengarkan firman Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Kita minum. Haleluya, kita angkat tangan kita bersyukur pada Tuhan, buat pengorbanannya, kasihnya, bila kasihnya selalu mengalir dalam hidup kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pengorbananmu bagi kami sekalian, bahwa Engkau mengasihi kami, bila kasih memenuhi hidup kami, menguasai kami, agar kami lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan Tuhan. Yang di dalam peperangan Tuhan berikan kemenangan. Dalam nama Yesus. Terima kasih berkati anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaannya, rumah tangganya, kesehatannya, rohaninya, masa depannya. Jauhkan dari sakit penyakit di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin.